Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Karunia Eka Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang. Ini saya Hana Aurea Syarin Syahaan dengan NPM 22106310 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah teori peluang. Di video kali ini saya akan membahas 20 soal atau pembuktian dari materi teori peluang. Pertama, saya akan membahas pembuktian sifat fungsi gamma nomor 3. Jadi, sifat fungsi gamma nomor 3 itu bunyinya jika beta lebih besar dari 0, maka gamma beta ditambah 1 sama dengan beta dikalikan gamma beta. Maka akan dibuktikan gamma beta ditambah 1 itu sama dengan, kita pakai di sini itu kita substitusikan bentuk umumnya fungsi gamma. Jadi akan ada integral 0 sampai tak hingga S pangkat beta ditambah 1 minus 1 dikalikan E pangkat minus S ds sama dengan integral 0 sampai tak hingga S pangkat beta dikalikan E minus S ds. Nah, dari integral yang terakhir itu kita bisa menggunakan integral parsial. Kita bisa asumsikan untuk U-nya itu S pangkat beta, DU-nya itu beta dikalikan S pangkat beta minus 1, dV-nya itu E pangkat minus S, dan V-nya itu adalah minus E pangkat minus S. Nah, integral parsial itu kan bentuknya integral U dikali dV sama dengan UV minus integral V du. Maka akan diperoleh, itu disubstitusikan aja, gamma beta ditambah 1 sama dengan dalam kurung minus S pangkat beta dikalikan E pangkat minus S dengan 0 sampai tak hingga dikurang integral 0 sampai tak hingga minus beta dikali S pangkat beta minus 1 dikali E pangkat minus S ds. Lalu di sini kan minus B-nya itu bisa kita keluarkan ya. Jadi di langkah kedua ini didapatkan di dalam kurung minus S pangkat beta dikali E pangkat minus S 0 sampai tak hingga dikurang minus B integral 0 sampai tak hingga S pangkat beta minus 1 dikali E pangkat minus S ds. Nah, karena minus kali minus itu bisa diubah jadi plus, jadi di langkah ketiga ini minus S beta dikalikan E pangkat minus S 0 sampai tak hingga ditambah beta integral 0 sampai tak hingga S pangkat beta minus 1 E minus pangkat minus S ds. Nah, dari bentuk yang pertama ini kan 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kita hitung itu kan akan menghasilkan 0. Jadi langsung aja 0 ditambah beta integral 0 sampai tak hingga S pangkat beta minus 1 dikali E pangkat S ds. Nah, bentuk integral ini itu kan bentuk fungsi gamma ya. Jadi bisa kita tulis beta dikalikan gamma beta. Maka terbukti bahwa dari sifat fungsi gamma nomor 3 itu, jika B lebih besar dari 0, maka gamma beta plus 1 sama dengan beta dikalikan gamma beta. Lanjut ke nomor 2, itu ada pembuktian PDF distribusi seragam kontinu. Jadi misalkan X adalah suatu pengubah acak kontinu yang hanya dapat mengambil nilai pada suatu interval terbatas. Katakanlah interval tersebut adalah interval I sama dengan alpha, beta dengan asumsi fungsi kepadatan peluang atau PDF-nya itu konstan, atau kita misalkan PX-nya sama dengan M. Nah, kita ingat lagi bahwa sifat dari PDF itu ada dua. Yang pertama ada PX lebih besar dari 0, dan yang kedua itu ada integral minus tak hingga sampai tak hingga PX dx sama dengan 1. Oleh karena PDF diasumsikan konstan pada interval I alpha, beta, maka kita pakai sifat PDF yang nomor 2.
Jadi integral alfa sampai beta Px dx sama dengan 1. Tadi Px-nya udah kita pisahkan jadi M. Berarti ada integral alfa sampai beta M dx sama dengan 1. Dioperasikan integral dalam kurung M alfa sampai beta sama dengan 1. Berarti kan dihitung jadi M dikalikan beta dikurang M kali alfa sama dengan 1. Ini bisa dioperasikan menjadi M dikali beta dalam kurung beta dikurang alfa sama dengan 1, maka dipindah ruaskan, berarti M sama dengan 1 per beta kurang alfa. Jadi terbukti untuk PDF seragam kontinu ini. Jadi pengubah acak X dikatakan berdistribusi seragam kontinu pada interval I alfa, beta jika fungsi kepadatan peluangnya atau PDF-nya itu berbentuk Px sama dengan 1 per beta kurang alfa dengan X anggota dari alfa, beta dan akan 0 jika X bukan anggota dari alfa, beta. Selanjutnya, pembuktian ekspektasi X seragam kontinu. Jadi, untuk pembuktian nilai ekspektasi X seragam kontinu, itu misalkan X terdistribusi secara seragam kontinu pada interval I sama dengan alfa, beta. Maka, ekspektasi X-nya adalah alfa plus beta per 2. Jadi, kita bakal buktiin nilai ekspektasi X seragam kontinu yang ini. Jadi, distribusi kepadatan X adalah fungsi P yang didefinisikan sebagai Px sama dengan beta dikurang alfa pangkat minus 1 jika X elemen dari I dan Px sama dengan 0 jika X bukan elemen I. Tentu saja X memiliki nilai ekspektasi yang diharapkan. Di sini pembuktiannya kita pakai rumus nilai ekspektasi X, itu integral minus hingga sampai tak hingga positif X Px dx. Nah, kita substitusiin yang tadi sudah diketahui kan intervalnya alfa beta. Jadi integral alfa sampai beta X, tadi Px-nya itu PDF-nya itu kan 1 per beta minus alfa. Jadi disubstitusiin ini, lalu kita keluarkan 1 per beta minus alfa ini karena tidak mengandung X, tidak memuat X. Jadi 1 per beta kurang alfa integral alfa sampai beta X dx. Nah, nilai X ini kita operasikan integral. Jadi karena dia kan pangkat 1 ya. Jadi di sini bakal jadi X pangkat 2 per 2 dengan alfa sampai beta. Lalu di sini tuh kita operasikan si beta alfanya, kita substitusiin ke dalam X kuadrat per 2-nya, berarti akan jadi 1 per beta kurang alfa dikalikan dengan beta pangkat 2 per alfa pangkat 2 per 2. Di sini ditambahkan penyebutnya, dapatlah beta ditambah alfa dikalikan beta dikurang minus alfa, per 2 dikalikan beta minus alfa. Di sini kan ada bentuk yang sama dari pembilang dan penyebutnya, bisa kita coret sehingga didapatkanlah beta ditambah alfa per 2. Jadi dari sini terbukti nilai ekspektasi X seragam kontinu itu adalah beta ditambah alfa per 2. Selanjutnya ke nomor 4. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang namanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah pengubah acak yang menyatakan waktu rapat dan berdistribusi seragam, tentukan fungsi kepadatan peluang dari X, peluang rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Untuk 4A itu bertanya fungsi kepadatan peluangnya, bentuk fungsi kepadatan peluangnya berarti kita cari bentuk PDF-nya. Terus yang B itu peluang satu rapat berlangsung 3 jam, berarti kita hitung dia. Jadi di sini kan diketahui nilai alfa betanya itu 0 sama 4 ya. Karena intervalnya itu 0 sampai 4, tidak lebih dari 4 jam kan di sini. Lanjut. Untuk bentuk PDF-nya, yang A-nya itu kan tadi alfanya itu 0 dan betanya itu 4. Jadi 1 per beta kurang alfa itu 1 kurang 4
1/4 kurang 0 atau 1/4. Jadi didapatkanlah bentuk PDF-nya adalah 1/4 dengan X elemen dari 0 sampai 4 dan dia akan 0 jika X-nya bukan elemen 0 sampai 4. Nah, perlu di sini tadi B permintaannya itu adalah peluang rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Nah, kan mereka ruang rapatnya cuma bisa dipakai sampai 4 jam aja ya. Di sini tidak lebih dari 4 jam. Jadi karena dia berlangsung 3 jam atau lebih, jadi nilai peluang X-nya itu kan X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di sini integralnya itu 3 sampai 4. Memakai nilai PDF-nya tadi 1/4 dx. Jadi kita operasikan secara integral 1/4 X 3 sampai 4 kita substitusikan aja, jadi 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Jadi peluang rapat berlangsung selama 3 jam atau lebih adalah 1/4 atau 0,25. Lanjut ke nomor 5. Misalnya kita mengundi sebuah dadu yang seimbang sebanyak 8 kali, hitung peluang bahwa munculnya mata dadu 5 paling sedikit itu 6 kali. Jadi misalnya X menyatakan banyak dadu 5 yang muncul, dalam hal ini N-nya 8 kali dan P-nya 1/6. Nah, maka peluang dari X adalah di sini kita bisa pakai distribusi binomial. Jadi binomial 8 1/6 X sama dengan ini rumus bentuk umumnya dari soal ini ya. Didapetin kombinasi X dari 8 dengan 1/6 pangkat X dikalikan 5/6 pangkat 8 kurang X. Dengan 8 itu kan 0, 1 sampai 8 ya. Jadi peluang dari X-nya. Sementara kan di sini permintaannya itu paling sedikit 6 kali. Berarti peluang X-nya yang diminta itu X lebih besar atau sama dengan 6. Jadi akan ada peluang X-nya itu 6, 7, 8. Sehingga bisa kita cari di situ peluang X sama dengan 6 ditambah peluang X sama dengan 7 ditambah peluang X sama dengan 8. Maka dengan rumus yang tadi sudah kita dapatkan sebelumnya, kita tinggal substitusiin aja nilai X-nya itu 6, 7, dan 8. Jadi kombinasi 6 dari 8 dikalikan 1/6 pangkat 6 dikalikan 5/6 pangkat 2 ditambah kombinasi 7 dari 8 dikalikan 1/6 pangkat 7 dikalikan 5/6 pangkat 1 ditambah kombinasi 8 dari 8 dikalikan 1/6 pangkat 8 dikalikan 5/6 pangkat 0. Nah, maka didapatkan dari peluangnya yang sama dengan 6 itu didapatkan 4,17 dikali 10 pangkat minus 4 ditambah peluang yang X-nya 7 itu adalah 2,39 dikali 10 pangkat minus 5 ditambah peluang yang X-nya sama dengan 8 itu kan 5,96 dikali 10 pangkat minus 7. Didapatkan hasilnya 4,42 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, itu bisa kita sederhanakan dengan 0,00044. Lanjut ke nomor 6. Misalnya Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang, kemudian ia mengulang pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6 pertama kali. Hitung peluang bahwa mata dadu 6 itu akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10. Nah, karena ini ada kata pertama kalinya, kita pakai distribusi geometrik. Oke, lanjut. Jadi peluang munculnya dadu 6 itu kan 1/6, lalu peluang munculnya bukan mata dadu 6 itu 5/6, dan banyaknya pengundian sebuah dadu yang dilakukan itu 10. Jadi dengan rumusnya distribusi geometri kita dapatkan untuk X sama dengan 10 dari rumusnya itu kan P dikalikan 1 minus P pangkat K minus 9 didapetin jadi 1/6 dikali 5/6 pangkat 9. Didapatkanlah hasil peluangnya 0,0323. Lanjut ke nomor 7. Sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 7 panggilan per jam. Jika banyak panggilan per jam mengikuti distribusi Poisson, maka peluang bahwa dalam 1 jam mereka menerima tepat 4 panggilan adalah. Jadi dari sini diketahui K-nya itu 4 dan lambdanya 7. Jadi di sini kita kan udah jelas ya pakai distribusi Poisson. Kita masukin aja langsung ke rumusnya. Jadi
7 pangkat 4 per 4 faktorial dikalikan E pangkat minus 7 sama dengan 2401 per 24 dikalikan E pangkat minus 7. Didapatkanlah peluang bahwa dalam 1 jam mereka menerima tepat panggilan adalah 0,0912. Lanjut ke nomor 8. Sebuah percobaan menghasilkan keberhasilan dengan probabilitas T sama dengan 0,1 hingga mencapai 2 keberhasilan. Berapakah variansi jumlah kegagalan dalam percobaan ini? Jadi di sini dia akan meng-highlight pertanyaannya itu variansi jumlah kegagalan, sehingga di sini kita pakai rumus variasi binomial negatif. Jadi diketahui peluangnya 0,1 dan n-nya sama dengan 2. Jadi dengan rumus variasi binomial negatif itu rumusnya kan n dikalikan 1 minus p per p kuadrat. Jadi 2 dikalikan 1 minus 0,1 per 0,1 kuadrat. Jadi 2 dikalikan 0,9 per 0,01. Didapatkanlah hasilnya 180. Lanjut, nomor 9 ada pembuktian nilai ekspektasi X distribusi Bernoulli. Jadi, misalkan X adalah peubah acak Bernoulli dengan parameter P, yaitu keberhasilan P jika X sama dengan 1 itu P, dan kegagalan P jika X sama dengan 0 plus 1 minus P. Jadi, distribusi Bernoulli ini hampir sama rumusnya dengan distribusi geometri. Lanjut, tentu saja X memiliki nilai ekspektasi yang diharapkan. Kita hitung, kita operasikan dengan nilai ekspektasi X. Untuk umumnya itu ada sigma XX dikalikan PX. Jadi di sini karena keberhasilan 1 dan kegagalan 0, berarti akan ada sigma X sama dengan 0 sampai 1 dikali X kali peluang X kali 1 minus P pangkat 1 minus X. Nah, lanjut, karena di sini ada 0, maka hasilnya 0 dikalikan P pangkat 1 dikalikan 1 minus P pangkat 1 kurang 1. Jadi karena 1 kurang 1 ini kan 0, jadi 1 kurang P pangkat 0 itu 1, jadi P pangkat 1 itu P kali 1 itu P. Jadi terbukti bahwa nilai ekspektasi distribusi Bernoulli itu adalah P. Lanjut ke nomor 10, misalnya X adalah peubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika P X sama dengan 0 sama dengan 1/2, maka hitunglah nilai ekspektasi X-nya. Jadi di sini jika jumlah percobaannya 0, maka peluangnya itu kan menghasilkan 1/2. Jadi kita harus hitung perintahnya itu mencari nilai ekspektasi X. Tapi seperti yang kita tahu, nilai ekspektasi X dari sebuah distribusi Poisson kan lambda. Sementara di sini lambdanya kita nggak tahu. Jadi kita harus cari tahu lambdanya terlebih dahulu. Jadi kita operasikan dengan rumus distribusi Poisson. Jadi di sini ada lambda pangkat 0 per 0 faktorial dikalikan E pangkat minus lambda sama dengan 1/2. Jadi di sini kan ini hasilnya 1 dikali E pangkat minus lambda sama dengan 1/2. Nah, ini kan hasilnya E pangkat minus lambda, tapi bisa kita operasikan jadi minus lambda sama dengan ln 1/2. Lalu karena kita mau lambdanya berbentuk positif, jadi kedua ruas dikalikan minus 1. Sehingga jadinya lambda sama dengan minus ln 1/2. Nah, selanjutnya kita hitunglah nilai ln 1/2 itu. Jadi dengan identitas logaritma, ln 1/2 itu bisa kita operasikan menjadi ln 1 dikurang ln 2 sama dengan 0 dikurang ln 2. Atau didapatkan minus ln 2. Jadi lambda sama dengan minus dikalikan minus ln 2 sama dengan ln 2. Jadi nilai ekspektasi X dari distribusi Poisson itu kan lambda. Jadi karena lambdanya adalah ln 2, kita hitung ln 2 itu adalah 0,6
931 dan bisa kita sederhanakan jadi 0,7. Lanjut ke nomor 11. Proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan proses tersebut terjadi berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir yang dilakukan telah memperlihatkan bahwa 85% produksinya adalah baik, 10% ternyata tidak baik, tetapi masih bisa diperbaiki, dan 5% produksinya rusak dan harus dibuang. Jika sebuah sampel acak dengan 20 unit dipilih, berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18, unit tidak baik tetapi bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak tidak ada? Nah, proses tersebut merupakan proses dari distribusi multinomial karena suatu percobaan menghasilkan lebih dari 2 kejadian. Dan dalam soal ini ada 3 kejadian. Jadi kita misalkan X1 itu banyaknya unit yang baik, X2 itu banyaknya unit yang tidak baik tetapi bisa diperbaiki, dan X3 banyaknya unit yang rusak dan harus dibuang. Maka dari soal kita ketahui X1 itu 18, X2 itu 2, X3 itu tadi 0. Jadi jumlahnya N-nya itu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20. Nah, kita hitung peluangnya tadi. Peluang pertama itu 85% atau kita sederhanakan jadi 0,85. Peluang kedua itu 10% atau kita sederhanakan jadi 0,1. Lalu peluang ketiga itu 5% atau kita sederhanakan jadi 0,05. Maka dengan peluang distribusi multinomial kita dapatkan peluang 18,2,0 itu bisa dihitung dengan 20 faktorial per 18 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 0 faktorial dikali 0,85 pangkat 18 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 0. Didapatkanlah ini bentuk faktorial ini itu 190, lalu dikalikan 0,85 pangkat 18 dikali 0,1 pangkat 2, sehingga jawabannya peluangnya itu adalah 0,102. Lanjut ke nomor 12. Jadi di sini pertanyaannya, PT Eka Raya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang, menyatakan bahwa pengiriman barang dikatakan baik apabila tiap pengiriman 50 paket terdapat tidak lebih dari 4 yang cacat. Apabila diambil sampel secara random 5 paket barang dari 50 paket yang tersedia, hitunglah rata-rata dan variasinya. Jadi di sini kita pakai distribusi hypergeometri. Dan di sini kan kita disuruh nyari rata-rata dan variasinya. Diketahuinya tuh N besarnya 50, N kecilnya 5, dan M besarnya itu 4. Nah, dengan hypergeometri kita dapetin untuk nilai ekspektasinya itu rumusnya N kecil dikalikan M besar per N besar. Maka 5 kali 4 per 50 sama dengan 20 per 50 sama dengan 0,4. Itu untuk nilai rata-ratanya. Terus untuk nilai variasinya itu rumusnya ada N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 dikalikan N kecil dikali M besar per N besar dikalikan 1 dikurang M besar per N besar. Jadi didapatkan 50 kurang 5 per 50 kurang 1 dikali 5 dikali 4 per 50 dikali 1 kurang 4 per 50. Maka didapatkanlah nilai variasinya adalah 0,338. Lanjut ke nomor 13. Produksi bola lampu dari PT Kilat Jaya 40% nyalanya berwarna biru dan 60% berwarna hijau. Sebanyak 25% dari bola lampu warna biru mempunyai daya 5 watt dan sisanya berdaya 10 watt. Sedangkan 50% dari bola lampu warna hijau mempunyai daya 5 watt dan sisanya berdaya 10 watt. Apabila dipilih secara random sebuah bola lampu, berapa probabilitasnya? Jika diperoleh hijau atau 5 watt, biru atau 10 watt, hijau atau 10 watt.
Nah, pertama-tama kita misalkan dulu si 5 watt itu L, 10 watt itu S, terus bola biru itu kita inisialin B, bola hijau itu kita inisialkan H. Nah, kita cari dulu. Diketahui peluang B iris L sama dengan peluang B dikalikan peluang L kurang B sama dengan 0,4 karena tadi peluang biru itu berwarna biru itu 40%, jadi kalau disederhanakan 0,4. Nah, peluang L kurang B itu 0,25 karena 25% kan, yang 5 watt itu disederhanain jadi 0,25. Jadi hasilnya 0,1. Nah, peluang yang kedua, peluang B iris S sama dengan peluang B kali peluang S kurang peluang B sama dengan 0,4 kali 0,75 sama dengan 0,3. Jadi tadi S itu kan 10 watt. Nah, tadi peluang 5 wattnya itu kan 25%, sisanya 10 watt. Berarti kan kalau dari 100%, sisa 75%, makanya 0,75. Lalu yang ketiga, ada peluang H iris L sama dengan peluang H dikalikan peluang L dikurang H sama dengan 0,6 dikali 0,5. Jadi peluang warna hijau kan 60%, terus 50% 5 watt, 50% 10 watt. Makanya 0,6 dikali 0,5 sama dengan 0,3. Yang keempat, ada peluang H iris S sama dengan peluang H dikalikan peluang S dikurang H. Ini H ya teman-teman. Aku typo. Maaf. Itu sama dengan 0,6 kali 0,5 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya kita menghitung probabilitas total untuk daya 5 watt L dan 10 watt S. Jadi untuk peluang L itu kita tambahkan tadi yang sebelumnya di sini itu peluang B iris L ditambah peluang H iris L. Jadi yang ini ditambah ini. Jadi akan ada 0,1 ditambah 0,3 sama dengan 0,4. Terus untuk peluang S sama dengan peluang B iris S ditambah peluang H iris S sama dengan 0,3 ditambah 0,3 itu sama dengan 0,6. Dengan demikian kita bisa temuin jawaban dari pertanyaan yang ABC tadi. Jadi untuk jawaban A itu peluang H gabung L sama dengan peluang H ditambah peluang L dikurang peluang H iris L. Berarti akan ada 0,6 ditambah 0,4 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Lalu yang B-nya peluang B gabung S sama dengan peluang B ditambah peluang S dikurang peluang B iris S sama dengan peluang 0,4 ditambah 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Lalu yang C itu ada peluang H gabung S sama dengan peluang H ditambah peluang S dikurang peluang H iris S itu sama dengan 0,6 ditambah 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,9. Itu dia nilai-nilai peluangnya. Lanjut ke nomor 14. Peluang seseorang yang tinggal di kota memelihara anjing adalah 0,3. Tentukan peluang bahwa orang ke-10 yang secara acak diwawancarai di kota tersebut merupakan orang kelima yang memelihara anjing. Jadi kita ketahui peluangnya di sini 0,3, K-nya atau jumlah percobaannya itu 10 dan N-nya itu 5. Di sini kita bisa pakai rumus binomial negatif. Jadi untuk peluang X sama dengan K, kita rumusin dulu yaitu kombinasi K kurang N dari K kurang 1 dikalikan P pangkat N dikalikan 1 kurang P pangkat K kurang N. Jadi udah kita tahu nilai P, K, sama N-nya. Langsung masukin aja. Jadi kombinasi 10 kurang 15 dari 10 kurang 1 dikalikan 0,3 pangkat 5 dikalikan 1 kurang 0,3 pangkat 10 pangkat 15. Didapatkan kombinasi 5 dari 9 dikalikan 0,3 pangkat 5 dikalikan 0,7 pangkat 5. Hasilnya 9 faktorial per 4 faktorial dikalikan 5 faktorial dikalikan 0,00243 dikalikan 0,16807 sama dengan 0,0514. Jadi peluangnya
untuk satu kota pemeliharaan itu adalah 0,051A. Lanjut ke nomor 15. X bagian pelari pria dan Y adalah bagian pelari wanita yang menempuh lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan. Ini ada Fx, Y sama dengan 8x, Y untuk intervalnya X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, lalu ada Y dia akan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan X, dan akan 0 untuk X dan Y yang lain dari interval tersebut. Hitunglah kovariasi X dan Y. Nah, kita hitung kovariasi X dan Y-nya itu. Kita bentuk dulu. Bentuk integralnya itu berurut dari X dan Y-nya. Jadi integral 0 sampai 1, lalu integral 0 sampai X, X kali 8XY, dy dx. Nah, kita sederhanakan dulu X kali 8XY-nya ini. Jadilah 8X kuadrat Y. Kita operasikan dari belakang, dari Y-nya dulu. Jadi, kita integralkan itu bakal jadi Y pangkat 2 per 2 dengan 0 sampai X. Ya, terus didapatkanlah hasilnya tuh setelah disubstitusiin 0 sama X-nya didapat itu jadi X kuadrat per 2. Terus kita operasikan 8x kuadrat dikali x kuadrat per 2 itu didapetin 4x pangkat 4. Nah, karena 4 yang nggak mengandung x, kita bisa keluarin. Jadi tinggal x pangkat 4 yang kita operasikan secara integral. Jadi nanti x pangkat 4-nya itu berubah menjadi x pangkat 5 per 5 dengan 0 sampai 1. Didapatkanlah setelah perhitungan, jawabannya adalah 4 per 5. Lanjut, nomor 16. Misalkan suatu variabel acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 6. Nilai varians dari X adalah, jadi di sini udah jelas banget. Ini tuh dia variabel acaknya berdistribusi gamma dengan alfanya 4 dan betanya 6. Kita disuruh cari nilai variansnya. Nah, nilai varians dari distribusi gamma rumusnya itu kan alfa kuadrat dikalikan beta. Jadi 4 kuadrat dikalikan 6 sama dengan 96. Jadi itu nilai variansnya. Lanjut ke nomor 17. Misalkan lamanya penggunaan telepon di suatu warung telepon dapat dimodelkan oleh distribusi eksponensial dengan rata-rata menit per orang. Jika seseorang mendahului di suatu warung untuk telepon, tentukan peluang bahwa harus menunggu selama lebih dari 10 menit. Jadi kita ketahui untuk lajunya atau lambdanya itu 1/10 ya dari soal ini. Maka bisa kita hitung. Untuk X-nya tadi kan peluangnya jika dia lebih dari 10 menit ya. Tentukan peluangnya lebih dari 10 menit. Jadi kita pakai rumusnya. Integral 10 sampai tak hingga lambda dikalikan E pangkat minus lambda X dx. Tadi lambda itu 1/10. Jadi didapetinlah integral 10 sampai tak hingga 1/10 dikalikan E pangkat minus 1/10 X dx. Nah, karena 1/10-nya ini bisa kita keluarkan karena dia nggak mengandung nilai X. Kita keluarin sehingga 1/10 dengan integral 10 sampai tak hingga dikalikan E pangkat minus U 10 du. Jadi di sini ada permisalan. Jika U sama dengan 1/10 X, maka du per dx-nya adalah 1/10 dan dx-nya adalah 10 du. Nah, 10 du ini 10-nya kan bisa kita keluarin ya karena dia juga nggak mengandung X. Jadi nanti bisa 1/10 dikali 10 itu kan 1 ya. Nggak ditulis gak apa-apa. Jadi di sini di langkah selanjutnya ada integral 10 sampai tak hingga dikalikan E pangkat 10 du. Lalu kita operasikan secara integral, jadilah minus E pangkat minus U 10 sampai tak hingga. Lalu langkah selanjutnya minus lim X
mendekati tak hingga E pangkat minus 10 dikurang E pangkat minus 10 kali 10. Didapat 5 minus 0 dikurang 0,36787. Atau bisa kita sederhanakan hasilnya 0,3679. Itulah nilai peluangnya. Lanjut ke nomor 18. Misalnya Amanda punya setumpuk kartu bright dengan berjumlah 52 buah dengan 26 buah kartu berwarna dan 26 buah kartu berwarna hitam. Jika Amanda mengambil 4 buah kartu secara sekaligus dari setumpuk kartu tersebut, maka berapa peluang bahwa 4 dari kartu itu ada 2 buah kartu yang berwarna hitam? Jadi di sini kita bisa pakai distribusi hypergeometri. Diketahuilah N besarnya itu banyak kartu bright keseluruhan itu 52, lalu M besarnya banyak kartu hitamnya itu 26, N kecilnya itu banyak kartu yang diambil secara acak 4, lalu M kecilnya banyak kartu hitam yang terdapat pada pengambilan acak 2. Lanjut ke rumus hypergeometrinya aja. Langsung akan ada kombinasi M kecil dari M besar dikalikan kombinasi N kecil kurang M kecil dari N besar kurang M besar per kombinasi N kecil dari N besar. Maka tadi diketahui kombinasi 2 dari 26 dikalikan kombinasi 4 kurang 2 dari 52 kurang 26 per kombinasi 4 dari 52. Didapatinlah kombinasi 2 dari 26 dikalikan kombinasi 2 dari 26 per kombinasi 4 per 5 dari 52. Nah, di sini kita bisa ubah dalam bentuk faktorial. Lalu setelah kita jabarin lagi, sederhanakan lagi ya. Jadi di sini saat ada 24 faktorial, di sini 26 kali 25 kali 24 itu 24 faktorial, yang di sini juga bisa kita sederhanakan, lalu 26 dibagi 2 juga bisa, gitu juga sebelahnya karena mereka punya bentuk yang sama. Lalu bagian bawahnya itu ada 48 faktorial. Nah, setelah disederhanakan didapatkanlah dalam kurung 13 kali 25 dikali 13 kali 25 per 52 kali 51 kali 50 kali 49 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi penyebutnya, jadi 52 bagi 4, 51 bagi 3, 50 bagi 2. Didapatkanlah hasilnya dalam kurung 13 kali 25 kali 3 dalam kurung 13 kali 25 per 13 kali 17 kali 25 kali 49. Ini 13-nya bisa dicoret lagi, disederhanakan lagi. Didapatkanlah 25 kali 13 kali 25 per 17 kali 25 kali 49. Didapetin hasilnya itu 8.125 per 20.852, atau kita bisa sederhanakan jadi 0,3902. Itu nilai peluangnya. Lanjut ke seorang siswa mencoba menjawab soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban dan hanya satu yang benar. Jika ia menebak secara acak hingga menjawab benar, peluang pada percobaan ketiga adalah, jadi di sini nilai peluangnya itu 1/4, atau kita bisa tulis 0,25. Terus peluang gagalnya itu kan berarti 1 kurang P, 1 kurang 0,25 atau 0,75. Makanya percobaannya itu 3. Di sini kita bisa pakai distribusi geometri. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu PX sama dengan K sama dengan 1 kurang P pangkat K minus 1 kali P. Jadi P peluang X sama dengan 3 sama dengan 0,75 pangkat 2 dikalikan 0,25. Hasilnya 0,5625 dikalikan 0,25. Hasil peluang pada percobaan ketiganya itu adalah 0,140625. Oke, selanjutnya atau nomor terakhir di pembuktian nilai ekspektasi X distribusi Poisson. Jadi di sini kita bisa langsung masukin ke bentuk umum nilai ekspektasi X-nya distribusi Poisson. Ya kan, di sini kita masukin aja dengan distribusi Poisson dari bentuk umum ekspektasi X-nya.
Kita masukin berapa, jadi sigma K sama dengan 0 sampai K hingga K dikalikan lambda pangkat K per K faktorial dikalikan E pangkat minus lambda. Kalau di sini didapatin K faktorialnya kan bisa disederhanain, jadi didapetin sigma K sama dengan 0 sampai K hingga K kali lambda pangkat K E pangkat minus lambda per K kali dalam kurung K minus 1 faktorial. Nah, karena ada 2K di penyebut dan pembilang, kita bisa sederhanakan mereka, kita bisa bagi mereka. Jadi didapatinlah sigma K sama dengan 0 sampai K hingga lambda pangkat K kali E pangkat minus lambda per K minus 1 faktorial. Tapi untuk K sama dengan 0, ekspektasi X-nya itu tidak terdefinisi. Maka kita bisa mulai K-nya itu dari 1. Sehingga diperoleh untuk ekspektasi X sigma K sama dengan 1 sampai K hingga itu tadi lambda K-nya bisa kita ubah jadi lambda kali lambda K min 1 kali E pangkat minus lambda per K min 1 faktorial. Nah, lambda yang ini bisa dikeluarin jadi lambda sigma K sama dengan 1 sampai K hingga dengan lambda K dengan lambda pangkat K min 1 dikalikan E pangkat minus lambda per K min 1 faktorial. Nah, K sama dengan 1 ini itu kan bisa kita tulis juga K min 1 sama dengan 0 ya. Jadi misalkan Y sama dengan K min 1, maka diperoleh nilai ekspektasi X sama dengan lambda kali sigma Y sama dengan 0 sampai hingga dengan lambda pangkat Y dikalikan E pangkat minus lambda per Y faktorial. Jadi dari sini terlihat bahwa Y adalah variabel acak yang berdistribusi Poisson. Jadi peluang Y lambda merupakan fungsi peluang. Jadi ini fungsi peluang nih teman-teman. Jadi di sini bisa kita tulis sigma Y sama dengan 0 sampai K hingga lambda pangkat Y dikalikan E pangkat minus lambda per Y faktorial sama dengan 1. Akibatnya, kita bisa tulis tadi yang dari sini. Kita tulis di sini, ekspektasi X sama dengan lambda dikalikan sigma Y sama dengan 0 sampai K hingga dengan lambda pangkat Y dikalikan E pangkat minus lambda per Y faktorial. Nah, tadi kan dengan fungsi peluang ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa tulis lambda dikalikan 1 sama dengan lambda. Jadi terbukti nilai ekspektasi X dari distribusi Poisson itu adalah lambda. Sekian materi teori peluang yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah!